Baik, terima kasih Bu Yuna. Silakan Pak Didi. Baik, Sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Zubaidah Amir atau Bu Ida kita panggil akrabnya sebagai narasumber pada hari ini. Kemudian yang saya hormati teman saya Bu Yuna di komponen 2 dan tentu saja teman-teman calon instruktur visitasi hasil tindak lanjut hasil AKMI tahun 2023 yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua calon instruktur yang sudah meluangkan waktu ya untuk bergabung dalam acara ini. Yang paling penting juga, marilah kita bersama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan juga kesempatan kepada kita semua untuk bisa bergabung dalam acara hari ini. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa Bapak Ibu nanti akan mengikuti serangkaian seleksi untuk bergabung membantu kami menjadi trainer instruktur visitasi. Nah, untuk itu Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum Bapak Ibu nih mengikuti apa ya bisa kita dibilang seleksinya, kita beri pembekalan terlebih dahulu nih biar Bapak Ibu memiliki pengetahuan atau latar belakang pengetahuan yang mumpuni ya, yang ya lebih banyak lah dibanding sebelumnya yang mungkin masih awam. Pastinya tidak awam-awam sekali ya, tapi kalau ditambahin lagi nih sama narasumber kita pada hari ini, yang saya jamin ya Bapak Ibu tidak akan ngantuk ya, karena Bu Ida ini semangatnya tuh luar biasa gitu ya, suaranya juga cetar membahana kayaknya ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih ngantuk, berarti pasti ada sesuatu nih sebelumnya. Nanti malam, tadi malam habis ngapain coba gitu ya. Kalau masih ngantuk nih, karena biasanya nggak ada yang ngantuk kalau sama Bu Ida ini ya. Bu Ida ini adalah salah satu pakar kita di literasi numerasi. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan menyimak pembekalan dari Ibu Ida mungkin hingga pukul 10.15 ya Bu Ida ya, supaya kita punya waktu 15 menit mungkin untuk tanya jawab. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, langsung saja kita persilakan Bu Ida untuk memberikan pembekalannya. Pada Bu Ida, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Iswadi. 15 menit sedikit banget ini Pak Didi. Tanya jawabnya. Baik, silakan ditambah kalau Bu Ida berkenan. Ya, Baik, silakan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang saya banggakan, pertama-tama kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang, insya Allah kita akan bersama-sama untuk membahas wawasan secara umum apa itu sebenarnya literasi numerasi. Selanjutnya selawat dan salam mari kita sampaikan buat baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulana. Allahumma zid lana ilman warzuqna fahman. Yang sama-sama kita hormati ada Pak Didi dan Bu Yuna dari komponen 2 dan tentunya Bapak Ibu semua calon instruktur AKMI untuk visitasi yang kami banggakan. Izin Pak Didi saya share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Pak Didi? Sudah baik kalau begitu. Ya, Bapak Ibu yang saya banggakan, ini adalah pertemuan kita dalam rangka pemaparan apa itu literasi numerasi sebagai persiapan ya kepada Bapak Ibu semua ketika Bapak Ibu menjadi instruktur atau turun ketika visitasi.
Dan tentunya Bapak Ibu saya mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Bapak Ibu karena sudah lulus mungkin di tahap sebelumnya ya. Karena akan ada serangkaian seleksi lagi dan harapannya tentu Bapak Ibu kita semua bisa memahami hal-hal terkait literasi ini dan pada saat ini adalah kita membahas khusus untuk literasi numerasi. Bapak Ibu yang saya banggakan, nah ini di hadapan kita ada pohon. Dan seperti disampaikan oleh Pak Didi, sebetulnya tentu kawan-kawan di sini, Bapak Ibu semua, dengan berbagai latar, ini ada pengawas, saya lihat juga Bapak Ibu guru juga ada gitu ya. Mungkin saja ada dosen juga mungkin ya Pak Didi ya. Bisa jadi ya dari berbagai latar. Nah, tentu berbagai latar itu ada mungkin yang pemahamannya sudah ada, mungkin ada yang juga baru gitu ya, atau bahkan yang sudah bagus sekali gitu tentang literasi ini. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Dengan melihat pohon ini, sebetulnya kalau Bapak Ibu refleksi awal, kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana ya dalam pemahaman literasi numerasi? Ini khusus literasi numerasi Bapak Ibu. Ada nomor satu, ini kalau Bapak Ibu lihat dia sambil memanjat ya, bergelayutan. Ada yang nomor dua, dia mendukung temennya yang nomor tiga gitu. Yang nomor lima sambil baring-baring aja. Dan Bapak Ibu kita lihat ada yang nomor 9, nomor 6 ini mau naik lagi ke nomor 7, ada yang nomor 8 seolah-olah dia sudah berada di posisi nyaman gitu ya dengan pemahaman yang ada saat ini. Sampai seterusnya sampai ke yang nomor 21 nih, nomor 20 sudah berada di puncak gitu ya. Dan karena memang chat kita tidak disable ya Bapak Ibu, jadi saya nggak tahu nih Bapak Ibu berada di mana. Bapak Ibu lah yang paling tahu. Tadi itu kepinginnya Bapak Ibu bisa nulis di chat, oh saya kayaknya di nomor 3 misalnya. Saya perlu dukungan nih dari nomor 2 teman saya misalnya. Atau saya sudah berada di nomor 15. Nah, nomor 15 itu kan sudah sepertinya bahagia banget karena dia sudah memahami gitu ya Bapak Ibu ya. Bahkan ada yang mungkin di nomor 9 gitu ya, puas dia hanya nomor 9 terus bergelayutan. Jadi saya yakin Bapak Ibu di sini agak bervariasi ya. Dan harapan kita di awal Bapak Ibu tahu nih posisinya nomor berapa, nanti setelah kita diskusi, Bapak Ibu kira-kira bisa naik lah gitu, bisa naik apakah jadi di atas atau sampai ke puncak langsung gitu. Harapannya, mudah-mudahan ya Pak Didi ya Bapak Ibu ya. Oke, nah tujuan penyampaian materi kita ini tadi sudah disampaikan juga sih sebagai pemaparan penyamaan persepsi ya biar paham tentang literasi numerasi. Nah itu secara umum dan secara detailnya, pertama Bapak Ibu, saya ingin kita menggarisbawahi lagi bahwa kita paham apa perbedaan antara konsep mengajar dan membelajarkan. Nah, itu. Karena Bapak Ibu nanti akan turun nih ke teman-teman jadi instruktur, ke teman-teman atau langsung ke madrasah ketika visitasi atau menjadi instruktur ketika pelatihan. Nah, ini yang perlu kita dudukkan terlebih dahulu. Kemudian harapannya juga Bapak Ibu dapat menginternalisasikan dalam diri Bapak Ibu betapa pentingnya kita berliterasi numerasi. Karena nanti kan Bapak Ibu nih dari berbagai nih, bukan orang matematik aja di sini gitu ya, dari berbagai disiplin ilmu yang ada di sini. Bisa jadi Bapak Ibu merasa, wah berliterasi numerasi itu sebenarnya nggak penting-penting banget menurut Bapak Ibu gitu. Tapi harapan kita setelah ini Bapak Ibu memahami betapa pentingnya anak-anak kita paham dan bisa berliterasi numerasi. Kemudian tentu kita akan cek lagi ke bawah, berarti kita harus paham apa itu sebetulnya pengertian literasi numerasi, kemudian juga ini kita berada di AKMI, apa tujuan AKMI, kemudian kita kerangka asesmen AKMI itu apa sih untuk literasi numerasi, kemudian selanjutnya setelah tahu apa itu literasi numerasi, bagaimana membelajarkan berliterasi numerasi itu Bapak Ibu kepada peserta didik kita. Nah, yang terakhir, kita perlu memahami bahwa berliterasi numerasi itu sebenarnya bisa diintegrasikan dengan literasi-literasi yang lain. Jadi dia tidak berdiri sendiri sebetulnya. Bisa kita dalam mata pelajaran apapun, bidang disiplin apapun, bahkan literasi apapun seperti literasi membaca, literasi sosbud ya, sosial budaya dan yang lain, itu sebenarnya bisa kita integrasikan dengan literasi numerasi. Baik, itu dia Bapak Ibu harapannya. Nah, saya mengutip dari
nasihat Khalifah kita Ali bin Abi Thalib. Apa katanya, Bapak Ibu? Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka hidup bukan di zamanmu. Nah, saya yakin ini bukan hal yang baru ya Bapak Ibu dengarkan ya. Sudah biasa mendengarkan ini. Cuman implementasinya nih sebetulnya. Bagaimana caranya agar kita, termasuk nanti Bapak Ibu menyampaikan nih ke teman-teman kita di madrasah, supaya mereka selalu bisa bersikap dinamis dan up to date. Gaya mengajar, pemahaman Bapak Ibu guru kadang-kadang merasa di zona nyaman dan tidak mau menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Padahal anak-anak kita, apa yang kita dapatkan di kuliah dulu menjadi guru gitu, tidak sama dengan yang disiapkan ketika kita mengajar di generasi anak-anak kita. Dulu kita tidak diajarkan bagaimana berliterasi. Nah, secara eksplisit gitu ya. Nah, sekarang udah zamannya ini anak-anak kita persiapkan mampu berliterasi di bidang apapun, termasuk berliterasi numerasi. Karena sudah kebutuhan hidup Bapak Ibu, sesuai dengan zamannya. Maka mau tidak mau ini kita persiapkan semua pendidik apapun jenis mapelnya, bidang studinya dia bisa juga berliterasi numerasi, Bapak Ibu. Bukan hanya guru matematikanya. Nah, itu tujuannya. Lalu Bapak Ibu, ini ada istilah teaching. Nah, apa itu teaching sebetulnya Bapak Ibu? Mengajarkan atau membelajarkan sih? Nah, ini karena kita tidak bisa interaktif ya Bapak Ibu ya, karena sesinya webinar. Jadi Bapak Ibu hanya mendengarkan nih, nanti tanya jawab kita baru buka ya Pak Iswadi ya, Pak Didi ya. Sebenarnya apa sih beda antara mengajarkan dengan membelajarkan? Kalau tadi kita tuh berliterasi numerasi, harapannya kan nanti kita dalam proses belajar anak-anak berliterasi. Jadi membelajarkan berliterasi sebetulnya. Nah, jadi kita lihat dulu paradigmanya kalau yang namanya membelajarkan, Bapak Ibu ya. Paradigma dalam proses pembelajaran itu lebih kepada aplikatif pengetahuan ya, bukan hanya verbalistik penyampaian. Nah, dalam proses pembelajaran, kita berharap siswanya itu yang banyak melakukan aktivitas belajar. Kan kita membelajarkan siswa ini. Jadi siswanya yang sebenarnya yang harus banyak bertanya, banyak mencoba gitu ya. Banyak karya yang dibuatkan oleh anak-anak kita. Sehingga inilah namanya proses membelajarkan anak-anak. Tapi kalau kita yang mengajarkan, itu berarti anak-anak belum tentu berada dalam proses belajar. Ketika dia duduk mendengarkan kita, bisa jadi pemikirannya berbeda, Bapak Ibu. Hanya fisiknya ada di depan kita, tapi pikirannya entah kemana. Belum tentu kita bisa menjamin anak kita dalam betul-betul dalam proses belajar. Maka dengan kita buat siswanya banyak bertanya, banyak mencoba, banyak berkarya, banyak berbuat, nah ini yang harapannya anak-anak kita betul-betul mengalami proses pembelajaran. Oke, saya kira itu untuk membelajarkannya Bapak Ibu. Sekarang apa hubungannya nih dengan literasi numerasi? Kan gitu ya. Apa hubungannya Bu ngajar-ngajar tadi? Ya ini dia Bapak Ibu latar belakangnya. PISA itu selalu melakukan evaluasi secara kontinu dan ada tahapan tahun-tahunnya ya Bapak Ibu ya. Dan ini merupakan evaluasi di tingkat internasional dan Indonesia selalu masuk dalam penilaian itu. Dan hasilnya di tahun 2003 sampai 2018 mereka kebetulan mengevaluasinya itu di bidang reading, kemudian mathematics, kemudian juga science. Jadi tiga ini kemampuan ini yang diamati oleh PISA. Ternyata Indonesia, Bapak Ibu, nah kita itu beradanya di mana ya? Ini tahun 2003 sampai 2018, Bapak Ibu. Untuk reading, lihat grafiknya seperti bukit tapi menurun, ya. Ini berarti untuk kemampuan membaca anak-anak kita. Membaca yang dimaksud itu bukan membaca biasa, tapi memahami bacaan. Nah, kemudian untuk matematik, sepertinya grafiknya tidak terlalu melengkung, terlalu tajam naik ya seperti reading tadi gitu. Dari 360, kemudian 391, 371, 375, 386, 379.
Dan sains berarti ini yang bagian IPA-nya berarti ya Bapak Ibu ya. Ini lumayan. Grafiknya naik tetapi meskipun tidak terlalu tinggi gitu. Nah, sekarang dengan posisi seperti itu apakah posisi aman? Bapak Ibu lihat garis biru ini. Yang di atasnya ya, reading ini ada garis biru, kemudian yang matematik juga ada garis biru, kemudian sains juga ada garis biru. Ternyata kita tuh jauh berada di bawah rata-rata. Nah, sangat jauh dibandingkan anak-anak di seluruh dunia. Nah, posisinya berada di mana? Ternyata Indonesia itu Bapak Ibu peringkat 72 ke 72 dari 78 negara sebagai pesertanya. Dan jeleknya lagi, kita itu peringkat kedua di bawah, peringkat kedua dari bawah ya, bukan dari atas sih Bapak Ibu. Peringkat nomor 2 dari bawah ini, di ASEAN. Nah, bahkan Filipina jauh lebih di atas kita. Berarti kita di bawah Filipina. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan ini Bapak Ibu, ini untuk reading itu ratanya 487. Sementara kita itu cuma 371. Yang matematiknya rataan itu 489 standarnya rataannya. Kita itu jauh di bawah 379. Demikian juga untuk sains. Rataannya 489, Indonesia itu berada di 396. Walaupun sebenarnya kita tidak memperlihatkan kepada Bapak Ibu, sebenarnya soal-soal PISA itu seperti apa sih yang diteskan? Nah, gitu ya. Nah, ternyata tes soal-soalnya itu adalah kemampuan anak-anak memahami bacaan, Bapak Ibu. Diberikan kasus, bacaan, dari bacaan itu, stimulus itu, diminta anak-anak kita menyelesaikannya. Walaupun dengan perhitungan yang sederhana. Itu pun nggak bisa juga anak-anak kita. Berarti anak-anak kita kurang terbiasa dalam memahami suatu problem dari bacaan yang diberikan. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, apakah perlu perubahan paradigma dalam pembelajaran? Apakah perlu kita berliterasi, mengajarkan anak-anak berliterasi? Tentu kalau melihat situasi tadi, karena Indonesia jauh berada di bawah, ini menjadi PR besar Bapak Ibu. PR besar bagi negara kita, khususnya kita nih sebagai pendidik, pejuang-pejuang pendidikan untuk membesarkan anak-anak kita di madrasah. Sampelnya ini Bapak Ibu belum tentu juga ini anak madrasah sebetulnya ya. Karena sampel PISA itu dia ngambilnya acak. Dari madrasah ada, dari sekolah juga ada, dan mewakili dari populasi di Indonesia. Mungkin ada yang dari kota juga, ada yang dari desa juga. Yang jelas dia mengambil populasi secara acak. Dan hasilnya demikian. Bahwa nilai kemampuan berliterasi anak-anak kita, baik di bidang 3 tadi ya, membaca, numerasi, kemudian sains itu sangat rendah. Oleh karena itu Bapak Ibu, AKMI melalui programnya Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia ingin memberikan gebrakan, juga melakukan asesmen, tidak puas hanya melihat dari hasil asesmen dari PISA saja, maka AKMI juga melakukan asesmen sendiri dengan standar soal-soal berliterasi gitu. Dari berbagai aspek, ada literasi sosbud, membaca, kemudian numerasi, kemudian literasi, apalagi satu lagi Pak Didi? Sosbud, membaca, numerasi, dan sains. 4 ya, sains. Nah, kemudian bukan hanya sekedar melakukan asesmen, tetapi ada tindak lanjutnya. Gimana nih dengan hasil asesmennya? Ternyata nilai anak kita seperti ini, gimana tindak lanjutnya? Nah, itu yang dilakukan oleh AKMI. Maka Bapak Ibu sebagai perpanjangan tangan nantinya akan turun ke madrasah, perlu memahami apa itu literasi numerasi. Nah, itu. Dan tentunya Bapak Ibu, AKMI berupaya untuk mengembangkan modul pembelajaran dengan stimulus bacaan dan juga ada soal evaluasi yang bernuansa PISA disiapkan Bapak Ibu ya. Bernuansa PISA untuk tentu dengan mempertimbangkan kemampuan high order thinking skill, berpikir tingkat tinggi, keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan juga kemampuan berpikir kritis, critical thinking, pemecahan masalah, kemudian kreativitas, komunikasi skill, dan kolaborasi skill yang mana semua ini merupakan keterampilan yang dibutuhkan dalam abad 21, menjadi kebutuhan hidup bagi anak-anak kita.
Orang yang survive dalam hidupnya, orang yang mampu berkomunikasi dengan baik, mampu bekerja sama dengan baik, mampu terbiasa mengatasi setiap problem yang ada, selalu kritis dalam menghadapi situasi, mampu membaca kondisi. Ah, itu istilahnya Bapak Ibu. Dan semua kemampuan itu dilatih melalui berliterasi, melalui bahan bacaan, melalui problem-problem yang diberikan. Nah, itu dia. Lalu seperti yang saya sampaikan tadi, AKMI ini sebenarnya tujuannya adalah memperbaiki kualitas pembelajaran di madrasah, semua jenjang, kemudian menguatkan kemampuan literasi numerasi peserta didik kita, sehingga pada gilirannya mereka menjadi peserta didik yang unggul dan siap berkompetisi dalam dunia global. Jadi masa depan anak-anak kita ini akan sangat bergantung kepada kita mendidiknya. Kita harus siapkan generasi anak-anak kita ini untuk siap ke depan untuk menyongsong hidupnya di masa yang akan datang. Dan keterampilan yang dibutuhkan oleh mereka salah satunya adalah untuk mendukung keterampilan abad 21 tadi adalah berliterasi Bapak Ibu, termasuk literasi numerasi. Ini fungsi dari AKMI ya, tujuan dari AKMI tadi dari asesmen akhirnya diperoleh pemetaan data peserta didik kita, ada rapornya juga, kemudian nanti ada umpan balik atau feedback yang diberikan kepada guru melalui pelatihan yang Bapak Ibu nanti akan turun juga menjadi instruktur. Nah, ini dalam rangka umpan balik dari hasil asesmennya. Kemudian Bapak Ibu, baru kita masuk sekarang kepada literasi numerasinya. Mudah-mudahan pemaparan yang tadi itu bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu betapa pentingnya anak-anak kita memiliki kemampuan berliterasi, Bapak Ibu. Nah, apa itu literasi? Apa itu numerasi? Sebetulnya saya yakin Bapak Ibu tadi pagi ya sudah ada dijelaskan juga oleh Pak Prof. Khairul kayaknya ya pagi ya. Sudah ada tadi Pak Didi belum ya? Belum Bu Ida, nanti sore Prof. Oh, nanti sore. Berarti ini yang perdana nih Pak Didi. Baik kalau begitu. Nah, literasi itu pengertian sempitnya dahulu itu sekedar bermakna adalah kemampuan membaca dan menulis. Itu dulu pengertian sempitnya. Kemudian lama-kelamaan literasi itu berkembang maknanya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya bisa membaca, bisa menulis saja Bapak Ibu, itu yang namanya literasi. Literasi itu berkembang bukan hanya membaca, menulis, menghitung sebagai syarat dalam keterampilan dasar penguasaan kecakapan hidup, tetapi sudah berkembang menjadi kemampuan mulai untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, mengkomunikasikan, menghitung dengan menggunakan bahan cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai konteks yang tentunya Bapak Ibu nanti dibutuhkan dalam penyelesaian masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya membayangkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu belanja nih ke mall, membeli barang gitu ya. Kalau orang yang cerdas berliterasi, mesti dia akan lihat komposisi barang yang dibeli ya Bapak Ibu ya. Lihat labelnya, lihat ini expirednya kapan ya. Nah, kemudian dengan tinggi botolnya segini, isinya sekian gram. Kalau yang botol satu lagi agak ceper tapi bulat, kayaknya gendut gitu. Isinya sekian gram. Harganya sekian. Ini kalau mama kayaknya lebih rajin berliterasi nih Pak Didi Bapak Ibu ya. Dengan cara seperti itu sebenarnya itu udah berliterasi. Jadi dia memahami, mengidentifikasi, mengecek ini kita mana yang lebih menguntungkan. Mana yang lebih irit biayanya. Nah, berarti itu sudah menggunakan literasi dalam membuat keputusan. Dan itu harusnya kan anak-anak kita diajarkan. Dan itu salah satu pemanfaatan literasi numerasi sebetulnya Bapak Ibu. Dengan melihat berapa komposisi, berapa gramnya, netonya, brutonya, dengan harganya sekian rupiah, artinya kita bisa mengecek ini mana yang lebih murah, mana yang lebih hemat, mana yang lebih memungkinkan untuk bisa kita pilih membuat keputusan, mana yang lebih bisa kita beli. Nah, itu contohnya adalah literasi, pemanfaatan literasi numerasi. Nah, kemudian apa itu numerasi? Numerasi itu adalah kemampuan berpikir dalam menggunakan konsep, prosedur, fakta, alat,
matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Ini berat kayaknya pengertiannya nih Pak Juprizal. Ini dari Riau ini. Eh, jadi numerasi ini Bapak Ibu kemampuan berpikir. Berpikir untuk apa? Ujung-ujungnya Bapak Ibu adalah menyelesaikan masalah sehari-hari. Bagaimana caranya? Dia menggunakan konsep di matematik sebagai wahananya, Bapak Ibu. Seperti yang saya sebutkan tadi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menghitung, bisa dimanfaatkan. Dan dalam belajar matematika, digunakan, dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini yang dikatakan numerasi adalah kemampuan berpikir. Jadi, apakah hanya orang matematik nih yang perlu kemampuan literasi numerasi? Jawabannya tidak, Bapak Ibu ya. Semua orang pun harus memiliki kemampuan numerasi. Memanfaatkan matematik itu untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini manfaatnya apa Bapak Ibu? Untuk kehidupan sebagai warga dunia, warga Indonesia. Kalau nanti anak-anak kita persiapkan, dia bisa bersaing di tingkat global. Kenapa? Karena dia biasa berliterasi, biasa membaca informasi, biasa membaca dan memutuskan sesuatu kritis dalam menghadapi masalah, dan dia tidak tinggal diam atau menunggu orang lain menyampaikan. Nah, itu harapannya. Dan numerasi berarti menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika sebagai alatnya, Bapak Ibu, dalam berliterasi. Berarti literasi numerasi itu apa jadinya? Literasi numerasi itu kemampuan berpikir kritis dalam memahami dan menganalisis isi bacaan menggunakan penalaran. Dia melibatkan angka, perhitungan simbol, dan tentunya Bapak Ibu diharapkan ini karena problem kehidupan sehari-hari, berarti ini secara kontekstual. Untuk apa? Untuk bisa menginterpretasi, bisa meramalkan, bisa mengambil keputusan. Kita lihat Bapak Ibu berikutnya. Kerangka asesmen literasi numerasi itu kita akan melihat apa sih kontennya, apa sih konteksnya, isinya apa sih, kompetensi lebih detailnya apa ya. Kapan dikatakan seseorang itu bisa memiliki kemampuan literasi numerasi, kalau dia bisa mengapa gitu ya. Lalu bentuk soalnya kayak apa sih kalau seandainya guru-guru harus membelajarkan berliterasi numerasi di kelas, kayak apa nih model soalnya? Nah, ini kita lihat. Ada stimulusnya juga, bahan bacaannya. Bapak Ibu, secara umum kalau orang matematik tahu nih kontennya. Bilangan, aljabar, geometri pengukuran, statistik peluang. Bapak Ibu dulu kan juga belajar matematik, itu pasti tahu juga belajar statistik gitu ya. Lihat datanya, ada tabel, lihat komposisi sebuah barang gitu yang kita belanjakan, ada persen-persennya. Nah, itu dia sebetulnya. Juga belajar geometri, bilangan, dan aljabar. Nah, itu materi itu tersebar untuk seluruh jenjang. Ada di MI, ada di MTS, ada di MA. Kecuali di MA untuk bilangan itu sudah dianggap selesai belajar bilangan itu di MI dan MTS, Bapak Ibu. Makanya untuk perhitungan dasar, perkalian, pembagian, itu udah diharapkan di MTS sudah kelar gitu. Di MA tuh nggak bicara itu lagi, tinggal penggunaan. Nah, itu dia. Lalu yang tadi itu konten ya Bapak Ibu, materi ya. Materinya terbagi 4. Dan ini juga mengadopsi dari PISA, kurikulum internasional. Dan kurikulum nasional kita juga yang pakai kurikulum merdeka saat ini Bapak Ibu, di CP-nya, nah elemennya dalam CP untuk matematika itu 4 ini. Bilangan, aljabar, kemudian geometri pengukuran, statistika, dan peluang. Jadi kita menyesuaikan. 11.30. Oke, lalu konteksnya ada 4. Konteks itu sebagai alat ya Bapak Ibu ya, bagaimana membuat bahan bacaan dengan dikontekstualisasikan kepada anak-anak kita dalam berbagai pendekatan. Konteksnya bisa personal, bisa konteks pekerjaan, bisa konteks sosial budaya, bisa konteks ilmiah.
Artinya apa? Kita membelajarkan matematika sama anak-anak berliterasi numerasi dengan pendekatan-pendekatan ini. Bisa kita bikinkan bahan bacaannya itu belajar matematik, berliterasi numerasi, pendekatannya konteks personal. Berarti kita memberikan problem-problem yang berkaitan dengan aktivitas seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bangun tidur jam berapa, mau berangkat ke sekolah jam berapa, terus dia harus memperkirakan mandinya sekian menit, kecepatan berangkat ke sekolahnya, jarak dari rumah ke sekolahnya berapa kilometer. Nah, itu sebetulnya kan juga berliterasi. Anak-anak bisa memprediksi, berarti saya harus mandi jam sekian, saya harus makan jam sekian, misalnya kan. Nah, itu berarti pendekatannya konteksnya adalah personal. Lalu konteks pekerjaan. Jadi bisa jadi kita menggunakan konteks pekerjaan ini untuk mengajarkan anak-anak berliterasi numerasi, misalnya dalam proses pekerjaan atau proses profesi, misalnya juga tentang perangkat yang digunakan, karakteristik. Contohnya Bapak Ibu, seorang koki dia akan membuat donat kentang. Nah, dia mau akan bahan yang dia butuhkan untuk menghasilkan donat untuk 1 kilo tepung, dia membutuhkan sekian mentega kah, apa sih namanya pengembangnya segala macam Bapak Ibu ya. Nah, berarti itu kan kita masuk kepada konteks pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari juga gitu. Jadi kita berharap anak-anak belajar matematika itu terlihat aplikasinya dalam kehidupan sehari-harinya yang terkait dengan konteks pekerjaan. Lalu konteks sosial budaya ini bisa jadi tentang aktivitas komunitas, kegiatan pemerintah, transportasi umum, kebijakan publik, kesehatan dan seterusnya. Misalnya yang paling mudah misalnya ketika terjadi suatu bencana alam, maka pemerintah memberikan bantuan obat-obatan sekian, obat-obatannya terdiri dari paracetamol, obat kulit ini segala macam. Nah, dalam satu kota terdiri sekian tablet misalnya. Jadi itu kan artinya kita mengenai sosial budaya. Tapi anak-anak berliterasi di sana, ada numerasinya gitu. Dan konteks ilmiah berarti ini terkait dengan pengetahuan sains ya Bapak Ibu ya. Kemudian tentang teknologi dan seterusnya. Misalnya tentang cuaca, tentang alam Bapak Ibu ya, hujan, banjir. Nah, itu bisa kita buatkan dalam kemampuan berliterasi numerasi. Itu konteksnya. Lalu, nah ini tadi yang saya katakan, ciri-ciri orang yang bisa memiliki kemampuan literasi numerasi itu apa ya? Ini ada 3 kompetensinya Bapak Ibu. Pertama, peserta didik itu bisa merepresentasikan objek atau situasi matematika, yaitu menyatakan objek atau situasinya melalui aktivitas memilih, menggunakan, menafsirkan, menerjemahkan, dan menyimpulkan dengan berbagai bentuk representasi yang lain. Yang kedua, dia bisa menggunakan strategi pemecahan masalah dengan memilih dan menerapkan berbagai cara dengan berlandaskan pengetahuan matematis untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, yaitu bernalar, memberikan alasan, menganalisis situasi, mengembangkan pola, membuat analogi, generalisasi, kesimpulan dengan menggunakan penalaran dan alasan yang masuk akal atau rasional. Jadi ini yang perlu dilatih. Maka Bapak Ibu, salah satu tujuan belajar berliterasi numerasi, salah satu tujuan belajar matematik itu adalah mengasah anak-anak untuk berpikir kritis, kemudian dia bisa mengeneralisasi, bisa menganalisis, kemudian dia rasional dan cara berpikirnya sistematis gitu. Nah, jadi ini adalah bagian dari kompetensi dari literasi numerasi. Kemudian ini saya nextkan saja, Bapak Ibu, ini secara umum bahwa materi itu yang saya sampaikan ada 4 tadi ya elemennya, bilangan, aljabar, geometri, dan statistik itu tersebar dari materi SD MI sampai MA. Dan istilahnya kini sekarang kita bagi dari CK1 sampai CK9 gitu ya. Dan mencakup materi 4 tadi. Lalu soal-soal literasi numerasi itu kayak apa Bapak Ibu? Ah, ini dia. Bapak Ibu harus tahu juga. Nanti ketika Bapak Ibu turun ke lapangan, ditanyakan ketika menjadi visitasi, walaupun Bapak Ibu bukan orang matematik, ya harus tahu juga bentuk soalnya. Karena walaupun Bapak Ibu bukan tim pembuat soal, karena tim pembuat soal pasti ada lagi gitu ya.
Nah, soal-soal literasi numerasi itu ada yang isian singkat, ada yang esai, ada yang setuju tidak setuju dengan alasan tertentu, diberikan alasan mereka diminta memilih mana alasannya rasionalnya. Lalu ada pilihan ganda kompleks, benar atau salah, kemudian ada pilihan multiple check, ada beberapa yang harus mereka pilih, kemudian menjodohkan. Nah, itu bentuk soalnya. Nah, soalnya itu Bapak Ibu didahului stimulus. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk ada soal, nggak mau kayak gitu. Karena kita berliterasi ini kan tadi kemampuannya dalam memahami bacaan dulu. Karena dia harus mengidentifikasi pemahaman dengan bacaannya. Dan bahan bacanya itu adalah stimulus Bapak Ibu. Di mana stimulusnya itu ada kontennya di dalam, ada konteksnya di dalam. Dan stimulus itu bisa berupa teks, berupa gambar, bisa tabel, bisa infografik yang intinya berfungsi sebagai penghantar atau media bagi peserta didik dalam memahami bahan bacaan tadi. Sebagai bahan untuk berpikir ya Bapak Ibu ya sebelum masuk ke soal. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini dulu. Tadi di awal dikatakan ternyata berliterasi numerasi itu adalah kemampuan atau keterampilan berpikir kritis dalam menggunakan informasi yang ada. Bapak Ibu perhatikan, ini ada soal 50 tambah 25 sama dengan titik-titik. Ini soalnya sama semua sebenarnya Bapak Ibu. Tetapi soalnya bisa dimodifikasi dalam rangka membuat anak-anak kita lebih berliterasi. Berpikirnya lebih tingkat tinggi. Lebih bernalar. Kalau 50 tambah 25 seperti ini kan sederhana Bapak Ibu. Langsung dia hitung 50 tambah 25 berapa gitu. Langsung dia hitung pakai bersusun ke bawah kah gitu ya. Atau seperti apa. Yang penting itu menerapkan. Nah, ini bisa kita modif di sebelah kanan. Naik tingkat kesulitannya, bernalarnya, kemampuan bernalar kritisnya. Petani A memanen 50 butir jeruk. Sedangkan petani B memanen 25 butir jeruk. Berapakah jumlah seluruh jeruk yang dipanen? Nah, berarti Bapak Ibu, ini kan nggak bisa langsung dihitung tanpa memahami. Anak-anak kita tentu harus memahami bacaan dulu. Nah, ini yang dikatakan dia berliterasi numerasi. Dan harusnya soal-soal yang dibuat tuh kayak gini gitu. Jangan 50 tambah 25 sama dengan titik-titik. Itu kemampuan literasinya nggak terasah. Kemampuan bernalarnya memahami informasi. Ternyata Bapak Ibu, lihat lagi yang ke kanan. Bisa jadi yang tadi kita anggap ini udah bagus nih, udah berliterasi nih. Bisa loh ditingkatkan kemampuan kognitifnya lebih tinggi lagi. Coba Bapak Ibu lihat, angkanya tadi 50 tambah 25 aja tuh, tapi dimainkan model soalnya. Ali menggunakan kalkulator untuk menjumlahkan 50 ditambah 25. Namun ia salah memencet. Angka 25 menjadi 35, salah pencet Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan aja, ini kan kasus nih. Tadi niatnya 50 tambah 25. Salah pencet. 25 terbuat 35. Apakah yang harus dilakukan untuk menghasilkan hasil penjumlahan yang seharusnya? Kalau anak yang memahami bacaan, udah Bu, tinggal dikurang aja dengan 10, selesai gitu. Nah, kan gitu ya, kalau anaknya pintar. Ya, artinya dia memahami bacaan. Berarti ini sudah mulai kan? Sudah mulai ditingkatkan tingkat penalarannya lebih tinggi lagi. Bahkan bisa lagi yang di sebelah kanan Bapak Ibu, bahkan ditingkatkan lagi kepada yang soal bernalarnya lebih tinggi, ini bisa. Berarti soal berliterasi ini Bapak Ibu lebih membuat anak-anak berpikir kritis, bernalar, kemudian dia bisa membuat keputusan. Pak Sufyan kayaknya nanti dulu ya, kita selesaikan dulu. Nanti boleh dibuka pertanyaan. Nah, lanjut Bapak Ibu, tadi ada stimulus. Stimulus itu bahan bacaan yang ada konteksnya pendekatannya. Konteksnya tadi ada 4, konteksnya ada personal, ada sosial, kemudian ada pekerjaan, kemudian ada sains ya. Nah, konten tadi juga ada 4. Ada bilangan, ada aljabar, geometri, kemudian juga ada statistik. Kebetulan contoh yang diberikan ini adalah kontennya bilangan. Mengajarkan bilangan kepada anak. Lalu konteksnya personal. Berarti ini dalam kehidupan aktivitas sehari-hari. Nah, Bapak Ibu lihat contohnya. Durasi berolahraga. Aziz mendapatkan tugas dari madrasah
untuk menyebarkan angket tentang durasi berolahraga kepada 160 orang. Hasil angket yang disebar oleh Aziz tertera dalam gambar berikut. Kenapa ini dikatakan dia personal? Karena Aziz nih yang melakukan, berarti aktivitas seseorang. Kenapa bilangan? Ternyata materinya ini tentang bilangan. Ada bilangan pecahan, ada bilangan persen. Ini pecahannya persen ya Bapak Ibu ya, berarti ini mengenai persen. Dan ada besar 75 menit, kecil dari 35 menit. Nah, ini kan juga menyatakan bilangan. Dan terlihat diberikan sebuah gambar seperti ini. Ada 4 gambar ya, ada pie. Ini diagram pie, lingkaran, ada 4 gambar warna yang berbeda, berarti menyatakan ada 4 durasi yang berbeda. Berarti ini adalah stimulus untuk konteks personal, kemudian konten bilangan. Dan judulnya adalah durasi berolahraga. Contoh lain, ini pekerjaan, kemudian konsepnya bilangan. Nah ini yang saya katakan tadi, membuat donat kentang. Seorang pedagang kue akan membuat 40 donat kentang. Jumlah takaran beberapa bahan utama sebagai harga bahan per kilogram dapat dilihat pada gambar berikut. Harga kentangnya per kilo, oh ini tepung terigu. Harga pokoknya dari gambar ini Bapak Ibu diberikan data, di mana dengan data ini berarti anak-anak kita diminta mengidentifikasi terlebih dahulu dan memahami informasi yang diberikan. Dengan adanya informasi baru muncul pertanyaan gitu. Nah, kemudian ini contoh lagi. Ini yang untuk ilmiah ya, maaf saya salah sampai tadi, ilmiah betul, yang IPA tadi, konteks yang ilmiah itu Bapak Ibu. Nah ini kebetulan judulnya adalah nilai gizi makanan. Diberikan tabel, di mana tabel itu juga ada nilai protein, lemak, dan karbohidrat dalam jumlah gram satuannya. Dan ada tabel yang kedua, persentase kebutuhan kalori harian. Nah, dari sini berarti anak-anak kita perlu memahami informasi. Kalau dia mau makan telur ceplok, berarti dia sudah mengkonsumsi 14 gram protein, lemak 15 gram, 0,90 gram untuk karbohidrat. Nah, berarti kalau telur ceplok. Kalau dia makan 1 pisang Ambon, nah ini dia komposisi untuk nilai gizinya. Nah, ini baru stimulus, belum ada soalnya. Dari stimulus ini nanti macam-macam soal yang muncul. Bisa jadi Pak Nurus tadi pagi makan nasi putih ditambah telur ceplok. Nah, misalnya. Berapa kalorikah berapa banyakkah protein yang telah dikonsumsi oleh Pak Nurus tadi pagi? Kan gitu ya. Artinya anak-anak soalnya kan sederhana sebetulnya, tetapi anak-anak baru bisa menjawab kalau dia sudah memahami stimulus bahan bacaan yang diberikan gitu. Oke. Ini juga ada konteks sosial, kebetulan yang diambil adalah data kelahiran. Angka kelahiran dan sumbernya ini ada dari Diskom Info tahun 2021. Dan tentu Bapak Ibu ketika membuat stimulus kalau ada data itu harus jelas sumbernya dari mana gitu. Kecuali memang kita tidak membuat sesuatu yang perlu diverifikasi gitu ya. Kalau ini kan datanya harus benar ini, berarti referensinya sumbernya harus juga jelas. Lalu Bapak Ibu, ini juga contoh stimulus juga, isi piringku, sama seperti yang tadi, ternyata dalam satu piring itu ada sayur, ada buah, ada lauk, ada makanan pokok. Dan ada bilangan di sini, sepertiganya isinya karbohidrat, seperenamnya lauk pauk, dan seterusnya. Berarti ini kan perlu pemahaman bacaan kepada anak-anak kita. Ini adalah stimulusnya. Soalnya kayak gini. Dari soal tadi, ini contohnya kebetulan soalnya adalah yang dipilih jenisnya benar salah. Posisi porsi makanan pokok terletak pada huruf R. Posisi porsi buah-buahan terletak pada huruf Q. Posisi porsi sayuran terletak pada huruf Q. Dan ini kan diberikan sebuah garis bilangan, di mana di garis bilangan itu ada posisi-posisi. Tentu semakin ke kanan, semakin lebih banyak. R tentu lebih banyak dibanding Q.
Q tentu lebih banyak dibanding P, lebih besar dibanding P. Dan ini baru bisa anak-anak jawab kalau dia memahami bahan bacaan sebelumnya. Sepertiga, seperenam, nah itu mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Berarti kan ini bilangan Bapak Ibu, mengurutkan pecahan. Jadi mengurutkan pecahan itu tidak langsung anak-anak mengisi sepertiga titik-titik dibanding seperenam. Apa isinya? Kecil atau besar? Jangan seperti itu. Itu nggak melatih literasi sebetulnya. Yang literasi itu seperti ini. Diberikan kasus, bahan bacaan, jadi nampak pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu dia Bapak Ibu. Nah, berikutnya baru kita masuk. Lalu bagaimana strategi mengajarkan berliterasi numerasi itu kepada anak-anak kita? Kalau tadi kan Bapak Ibu konsep-konsep tentang literasinya ya. Tentu Bapak Ibu, selain Bapak Ibu paham apa itu kontennya, materi matematiknya itu ya sebagai wahananya, konteks pendekatannya, cakupan isinya, level kompetensinya tadi ada 3 kompetensinya, kemudian model-model pembelajaran perlu Bapak Ibu pahami. Tambahannya, Bapak Ibu perlu memahami karakteristik peserta didik kita yang beragam. Lalu Bapak Ibu bisa merancang pembelajaran berliterasi dengan berbagai pendekatan, dengan berbagai model yang mampu mengakomodir kebutuhan keberagaman peserta didik kita dan lengkap dengan bahan ajarnya, bahan bacaannya, medianya, dan instrumen evaluasinya. Model-model pembelajarannya apa-apa saja? Banyak. Bapak Ibu diberikan kebebasan sesuaikan dengan karakteristik semuanya tadi, karakteristik siswa, karakteristik materi, karakteristik kemampuan Bapak Ibu juga, ketersediaan sarana prasarananya juga itu akan menjadi pertimbangan Bapak Ibu dalam pemilihan model pembelajaran, termasuk alokasi waktu, itu kan juga dipertimbangkan. Bisa dengan pembelajaran berbasis masalah, penemuan discovery, log R, berbasis project, kontekstual, saintifik, dan lain sebagainya. Dan tentu saya tidak akan menjelaskan kepada Bapak Ibu, apa itu pembelajaran berbasis masalah. Ya enggak lah ya Bapak Ibu ya. Insya Allah Bapak Ibu tuh kalau yang begitu tuh bisa lah, udah biasa dan bahkan udah diimplementasikan di kelas gitu ya. Nah itu dia. Dan Bapak Ibu, matematika itu dijadikan wahana dalam proses pembelajaran berliterasinya. Jadi kita perlu membiasakan, kita kembangkan pembiasaan kemampuan berpikir peserta didik kita menggunakan matematik itu untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari dengan konteks yang relevan. Inilah wujud dari berliterasi numerasi. Nah, kemudian terakhir nih Pak Didi, sabar. Saya menyatakan tadi tujuan kita tadi, pemaparan ini yang terakhir adalah memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu dengan konteks yang ada, sebetulnya numerasi tadi itu bisa terintegrasi dengan literasi yang lain. Bisa kita kaitkan dengan literasi membaca, dengan sains, dengan sosbud, bahkan dengan mapel-mapel apapun. Belajar olahraga bisa nggak ya dikaitkan dengan numerasi? Bisa. Bisa Bapak Ibu belajar kalau IPA ada juga sih ngitungnya gitu ya. Anak-anak belajar IPA bisa nggak ada numerasinya di dalam itu? Bisa sebetulnya. Ayo kita lihat. Jadi dalam kurikulum nah jadi ini temanya apa? Satu tema itu sebenarnya bisa mencakup keseluruhan literasi. Bisa literasi sains, membaca, sosbud, numerasi. Jadi bisa Bapak Ibu. Namun ini kan butuh diasah ya. Mampu harus berpikir lagi guru kita gitu. Dengan tema ini kira-kira kalau numerasinya unsur apa yang dimasukkan? Sainsnya apa yang dimasukkan? Membacanya yang bagian mana? Nah, itu yang perlu diasah. Yang jelas pasti bisa. Contohnya begini. Misalnya nih tema ini di kelas 5 ya Bapak Ibu ya menggunakan kurikulum K13. Temanya adalah makanan sehat. Nah, tema makanan sehat ini bisa nih kalau literasi numerasi bisa kita masukkan memecahkan masalah terkait perbandingan. Kan kita membandingkan tadi komposisi yang sehat itu harusnya lebih tinggi karbohidrat atau protein atau apa gitu kan. Kalau membaca, otomatis mereka menemukan dan mengakses informasi. Kemampuan kompetensi dari literasi membaca kan salah satunya itu ya Bapak Ibu. Kalau di sains, bisa nih menganalisis fungsi organ pencernaan. Ketika kita belajar makanan sehat, di situ anak-anak menganalisis
untuk organ pencernaan kita yang sehat seperti apa ininya. Oh, sayur-sayuran harus seimbang, buah-buahan harus seimbang misalnya. Lalu sosbud bisa jadi kita kaitkan dengan keberagaman makanan daerah. Nah, artinya satu tema itu bisa terkait dengan berbagai literasi. Ini di salah satunya di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, di Kurmer. Misalnya temanya ekosistem. Berbicara ekosistem, oh bisa nih dikaitkan dengan waktu. Nah, waktu tuh belajarnya di numerasi, di matematik tuh, literasi numerasi. Ternyata bisa nih untuk proses melakukan penyelidikan. Oh, bisa nih di sains. Ternyata ekosistem itu juga bisa bisa terkait dengan budaya loh. Keberagaman budaya nasional, mengenal budaya. Ekosistem di suatu wilayah tertentu itu akan beda budayanya. Nah, berarti masuk literasi tersebut. Kemudian juga masuk literasi membaca. Jadi intinya Bapak Ibu tergantung sekarang bagaimana caranya kita mau berpikir lebih bahwa satu tema itu dan kita memahami semua literasi itu tidak berdiri sendiri. Jadi dia bisa diintegrasikan. Oke Pak Didi, saya kira itu ini refleksi akhir. Mudah-mudahan posisi awal Bapak Ibu tadi ya Bapak Ibu sudah tahu bisa naik lah gitu ya, walaupun mungkin cuma satu nomor gitu ya Bapak Ibu ya, naik tangga. Itu saja. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak Didi dan kita bisa diskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida yang sudah memberikan pembekalan nih kepada Bapak Ibu calon trainer ya, instruktur visitasi bisa mengidentifikasi tuh kata kunci ya, poin-poin penting yang kayak bakalan keluar nih gitu ya ketika nanti seleksi ada CBT salah satunya ya. Jadi Bapak Ibu jangan melamun tadi ya, dilihat kembali atau dipikirkan kembali atau diingat kembali apa-apa poin penting yang sudah diungkapkan oleh Bu Ida. Nah, Bu Ida ternyata tadi saya salah ya. 10.15 maksudnya 11.15 gitu ya. Oh, 11.15 ya Pak Sebentar ya. amat 15 menit. Waduh. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, silahkan bagi yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand dan alhamdulillah kayaknya sudah ada yang sudah tidak sabar nih dari tadi, Pak Sufyan. Oke, silahkan untuk unmute terlebih dahulu, Bu Sufyan, Pak Sufyan. Apakah bisa? Bisa unmute kah? Atau harus saya yang unmute? Oh, sebentar, mungkin harus saya ya. Hmm, Kita Pak. Oke, tergantung Pak Supiannya lagi nih. Sudah kita klik. iya, padahal. Silakan Pak Supian Bisa unmute Pak Sufyan? dibuka mic-nya itu Pak. Ternyata harus Pak Sufyan ya yang unmute sendiri. Setelah kita klik S to unmute-nya. Ya, silahkan. Atau mungkin mohon maaf Pak Sufyan nanti ya setelah ini ya. Kalau begitu kita ke Pak Gunawan nih dekat sama saya di Banten. Silahkan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Tutor, Ibu, dan Bapak Ibu calon instruktur AKMI se-Indonesia. Saya Gunawan dari Pandeglang, Banten. Saya bertugas di MTS Negeri 5 Pandeglang. Yang saya tanyakan, yang akan kemukakan, ini terkait calon instruktur. Saya kan baru pertama kali. Makanya saya menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dengan tayangan yang saya simak itu bisa menambah wawasan saya. Nah, yang saya tanyakan, apakah kita itu akan melatih siswa di madrasah terkait AKMI atau melatih gurunya atau bagaimana ini, Bu, Pak? Saya kurang paham. Tapi insya Allah akan saya ikuti kegiatan ini sampai tuntas sehingga saya mendapatkan pemahaman yang begitu baik terhadap AKMI ini. Sehingga saya sangat tertantang dan tertarik sekali untuk mengikuti kegiatan ini. Kebetulan saya, Bu, latar belakang pendidikannya matematika S1. Mudah-mudahan ini bisa apa namanya? Pak ya. Bisa mengikuti saya meskipun di sana ada bahasanya, literasinya.
Tapi setelah saya simak dari sekian paparan, berarti anak didik kita itu di madrasah harus cakap membaca dan menghitung, apalagi mengaplikasikan soal-soal bilangan kepada kehidupan sehari-hari mungkin itu Bu. Ya. Jadi intinya Bu, saya minta penjelasan yang lebih luas lagi dari awal sampai akhir. Saya itu harus bagaimana nanti sebagai instruktur AKME lewat daring. Apakah daring itu hanya daring saja, tidak langsung ke madrasah, atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu atau yang lain, saya minta pencerahan dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tambahkan terlebih dahulu ya Bu Ida ya. Ya, silakan Pak. Ya, jadi Pak Gunawan terima kasih sudah bertanya. Jadi di tindak lanjut hasil AKMI ini ada dua macam instruktur ya. Ada instruktur daring yang nantinya itu akan memberikan pelatihan kepada madrasah atau gurunya ya, guru-guru yang madrasahnya mengikuti AKMI. Itu nanti ada. Gurunya itu sudah diberikan pembekalan terlebih dahulu. Nah, guru ini nanti ngapain? Nah, guru inilah yang nantinya akan melakukan tindak lanjut di madrasahnya. Nah, karena mereka hanya mendapatkan pelatihan daring, maka perlu didampingi. Nah, pendamping-pendamping yang akan terjun langsung ke madrasah, tatap muka dengan guru-gurunya, dengan kepala madrasahnya, melihat kelasnya, melihat siswa-siswanya, gitu adalah dinamakan dengan instruktur visitasi. Jadi kalau seandainya nanti Bapak menjadi instruktur visitasi gitu ya, jadi ada dua, ada trainernya yang mengajar instruktur visitasi, trainer instruktur visitasi itu mengajar orang-orang yang akan menjadi instruktur visitasi. Tapi kalau Bapak nanti ditugaskan menjadi instruktur visitasi, maka Bapak akan datang berkunjung ke madrasah, mendampingi guru tersebut melakukan tindak lanjut hasil AKMI dan memberikan pengarahan, memberikan istilahnya pendampingan. Misalnya gurunya itu mendapatkan masalah, Bapak harus siap nih sebagai instruktur visitasi memberikan solusinya. Kemudian juga melihat, mengobservasi kira-kira tindak lanjutnya ini ada kekurangan nggak nih di sekolah tersebut, melihat kepala sekolahnya atau kepala madrasah ini aktif enggak, proaktif enggak nih terhadap tindak lanjut hasil AKMI. Begitu Bapak yang dimaksud dengan instruktur visitasi. Jadi Bapak tidak akan mengajar siswanya. Itu adalah tugas dari guru di madrasah tersebut. Begitu kalau pemahaman dari instruktur visitasi gitu ya Pak. Bapak tidak akan mengajar siswanya, tidak akan. Yang akan menangani atau mengajarkan siswanya, melatih siswanya itu adalah guru di masing-masing madrasah. Mungkin Bu Ida ada yang ingin ditambahkan? Iya, sepertinya pertanyaan itu emang jawabnya dari Pak Didi. Ya, Dari baik. tim komponen 2 gitu. Baik. Seperti itu Pak Gunawan ya. Siapa? Oke, pendamping Bapak nih harus siap nih. Seandainya nanti lolos jadi instruktur visitasi, harus siap nih kalau misalnya gurunya, Pak, saya ada kesulitan begini, Pak, gitu ya. Bapak harus bisa memberikan solusinya. Kalau misalnya tidak, bisa diskusi lagi dengan teman, atau misalnya dengan kami di komponen 2, begitu Bapak Tapi ya. kita dilatih lagi Pak ya. Ya ini, Ah, nanti kan, iya. ya betul, akan diberikan pendampingan. Nah ini adalah belum, Wow. Bapak kan misalnya kan tidak semua orang memiliki wawasan yang sama terkait dengan AKMI. Ada yang sebelumnya sudah pernah ikut AKMI, ada yang belum. Nah, supaya Bapak Ibu ini punya apa ya? Punya setidaknya punya latar belakang pengenalan terkait dengan AKMI, kita bekali dulu. Nah, nanti ada seleksinya lagi, Pak, gitu. Nah, nanti akan dibekali pastinya dengan hal-hal yang dibutuhkan ketika Bapak misalnya menjadi seorang instruktur visitasi. Banyak hal yang Bapak harus ketahui dari sisi, karena akan berkunjung ke lokasi atau ke daerah orang gitu kan, ada pembekalan-pembekalan keselamatan, ada pembekalan-pembekalan apa saja yang harus dilakukan, SOP-nya, harus menghubungi siapa dulu. Nah, itu yang nanti akan Bapak dapatkan. Tapi yang sekarang ini adalah permulaan Bapak ya. Semua yang Ya. lolos apa namanya, hingga tingkat ini atau hingga sesi ini diberikan sebelum dites nih, nanti ada tesnya nih. Makanya saya pesankan apa yang sudah dikemukakan, diutarakan oleh Bu Ida dicamkan baik-baik gitu ya, dipelajari baik-baik. Jadi nanti ketika mengerjakan soalnya gitu ya atau seleksinya, Bapak sudah punya bekal gitu ya. Jangan sampai orang belum tahu AKMI itu apa, tiba-tiba mengikuti tes tentang AKMI, nanti kosong gitu ya. Ini adalah pembekalan awal Bapak Ibu sebelum seleksi selanjutnya. Demikian Pak Gunawan ya. Ya, terima kasih Pak.
Baik, terima kasih Pak Gunawan. Mohon tangannya diturunkan ya. Nanti Kemudian, capek tangannya naik terus ya Pak. iya, Siap. tadi Pak Sufyan apakah sudah siap Pak Sufyan? Tapi di layar saya susah nih mencari Pak Sufyan jadinya di mana. Selanjutnya saya ingin ke Ibu dulu nih. Ibu kok pindah? Ibu Rosi, silahkan di-unmute. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Iswadi, Ibu Ida. Perkenalkan saya Rosi Susadi. Sebelumnya salam dulu ya. Saya sampai grogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Iswadi, Bu Ida. Perkenalkan nama saya Rosi Susanti dari MTSN 4 Sijunjung, Sumatera Barat. Di sini saya mau menanyakan gini, Pak. Pada tahun 2022 saya pernah ikut seleksi AKMI. Itu kalau tidak salah itu penulis instrumen AKMI. Alhamdulillah sampai tahap 4, tinggal satu tahap lagi, saya gugur di medan pertempuran. Dan alhamdulillah, namun tidak juga tidak mengecewakan juga, karena sedikit banyaknya ilmu yang saya dapatkan itu lumayan berharga juga, dan juga bisa saya terapkan di madrasah saya begitu Pak. Cuman yang saya ingin tanyakan tadi ketika Bu Ida menerangkan tadi tentang literasi numerasi. Kalau kemarin ini kan saya ikutnya itu literasi membaca. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris ya Pak ya. Ya, ya. Eh, Kemudian saya itu kayak gini Bu, saya penasaran gitu kan. Misalnya tadi dari 50 tambah 25 bisa menjadi high, lebih high lagi pertanyaannya. Kemudian higher lagi sampai nanti ke HOTS gitu kan. Yang saya pikirkan tuh gini, gimana ya, kok bisa ya orang berpikir membuat soal bisa se-hot dan hot gitu seperti itu Bu. Gimana itu apanya tuh eh tips dan triknya gitu, gimana gitu Bu. Saya sering mikir, kadang saya bikin soal kan, udah saya bikin soal, terus misalnya nanti saya misalnya diskusi sama teman, saya mikirnya gini, loh soalnya kok lebih keren ya gitu ya. Gimana ya cara pikirnya gitu Bu. Jadi saya minta tip dan triknya gimana soal kami itu bisa hot juga seperti itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Rosi, terima kasih atas pertanyaan. Walaupun nanti Ibu ini akan menjadi instruktur visitasi ya, bukan untuk penulis soalnya. Sementara Iya, penulis soalnya sudah selesai, kita sedang iya. disiapkan dalam proses validasi gitu ya soalnya itu. Kemudian sebagai instruktur visitasi Ibu nanti harus menguasai keempat literasinya gitu ya, karena Ibu adalah sebagai wakil kami ke madrasah, bukan sebagai wakil instruktur numerasi gitu, Iya. literasi. Tapi Ibu juga harus memahami juga literasi membaca, kemudian sains dan sosial budayanya. Tapi sebagai pengetahuan mungkin Ibu sangat apa ya, ingin tahu nih Iya. membuat soal yang boleh deh Bu Ida, silahkan. Baik. Ya, terima kasih Bu Rosi. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Ternyata Ibu juga artinya kalau kemarin ikut tim seleksi sudah sampai ke tahap yang terakhir, berarti ini sudah masuk juga nih proses berliterasi pas membuat soal-soalnya. Udah yakin saya ini. Eh, Memang Bu tidak mudah ya. Memang tidak mudah kita membuat soal hot. Harus butuh proses berpikir yang juga jauh lebih tinggi gitu kan Bu ya. Kita membuat soal agar anak-anak kita berpikirnya lebih tinggi pula. Otomatis kita yang membuat soalnya juga harus lebih tinggi lagi kan cara berpikirnya gitu. Paling tidak triknya Bapak Ibu perlu menganalisis terlebih dahulu langkah penyelesaian dari suatu masalah yang diberikan ini sudah ada bernalarnya nggak gitu. Apakah sudah langsung otomatis bisa dijawab nggak ini? Kalau kalau bisa langsung dijawab tanpa menganalisis, tanpa bernalar, tanpa memahami suatu bacaan, berarti kategorinya masih rendah tingkat soalnya itu. Tapi kalau yang sudah mengharuskan anak memahami informasi terlebih dahulu. Walaupun nanti
proses itunya kan sederhana, Bu. Kayak tadi kan 25 tambah 50 tambah 25 itu juga yang dihitung sama anak, tetapi dia harus tahu dulu informasinya. Ini mau dijumlahkan atau enggak gitu. Ini harus dikurangi atau enggak gitu kan. Berarti kan harus ada dia membaca informasi, lalu menganalisisnya, lalu dia mengatur strateginya yang tepatnya diapain ini. Oh, ternyata strateginya harus dijumlahkan. Oh, ternyata tadi kalau mau ditingkatkan lagi, ternyata supaya dia pas karena dia salah pencet tadi tertulis 35 supaya jadi 25 berarti dia harus dikurangkan. Berarti kan banyak proses berpikirnya anak itu. Membaca informasi terlebih dahulu, menganalisisnya, mengatur strategi yang tepat. Berarti ini sudah tingkat tinggi, Bu. Gitu, Bu Rosi. Dan Iya. itu proses kayaknya memang ya nggak. Banyak latihan gitu ya Bu ya. Betul, betul Bu. Dan diskusi MGMP guru-guru itu sangat Ya. bagus. Jadi kita bisa lihat teman-teman kita ini kayaknya bisa nih, ini lebih sulit nih kayaknya. Berpikirnya, bernalarnya lebih diasah gitu. Baik. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Bu Rosi. Baik, terima kasih Bu Rosi. Biar nggak pegal, tangannya silahkan diturunkan. Nah, ada satu nih Bu Ida, kayaknya rumahnya deket nih. Takutnya nanti kalau nggak diberi kesempatan, datang ke rumah Bu Ida dan ya. Oke, silakan ke Pak Jufrizal. Silakan untuk kami. Keluar Iya, kalian ini Anda. Ibu Sata Jufrizal di dari buku titik Riau. Masuklah. Oh, Bu Rosi di mute dulu. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada Pak Iswadi, Bu Subaida, Amir. Alhamdulillah kami bisa membagi waktu, memberikan sedikit kepada kami tadi, kemudian memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan mungkin ada dua yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kami tahun 2022 itu ikut visitasi, Pak. Oh, sudah ikut pernah Bapak ya? Ada mungkin sekitar 20 MI lah kami kunjungi. Banyak juga ya, Pak. 3 SPT, kemudian 3 surat tugas dari komponen 3. Kemudian yang menjadi permasalahan bagi kami itu bukan permasalahan, tapi dari madrasah yang kami temui itu memang baru sesuatu yang kami dapati katanya. Artinya Akmi ini baru masuk, baru tahu kami di saat didatangi oleh instruktur, baik itu daring, gurunya yang ikut daring, maupun yang kami datang sebagai visitasi ke madrasahnya. Sebab daerah yang dikunjungi itu tuh jauh dari kota itu. Ada kemudian namanya Selat Panjang, Riau juga, tapi itu lah dekat ke Malaysia sana. Sehingga untuk hal-hal yang demikian, masalah AGMI dia belum memahami, bahkan dia belum tahu. Sehingga solusi berikutnya dia kalau bisa, kalau dapat gitu ya, itu memang diinginkan guru itu dilatih dulu. Kemudian baru ada ujian atau umpamanya asesmen berhubungan dengan AGMI tersebut. Itu yang dapat kami ambil kesimpulan. Kemudian yang kedua, kemarin kami ikut seleksi yang gelombang kemarin, visitasi tapi kami tidak lolos kemarin, Pak. Maksud kami itu memang kami tidak ikut pembekalan kemarin, tidak tahu karena kesibukan juga. Kami sekarang itu sebagai kepala MI yang ada di Riau, sehingga banyak kesibukan yang berhubungan dengan kemarin berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sekolah, kegiatan madrasah, sehingga tak ikut pembekalan, sehingga kami langsung aja ikut ujian yang tahap kedua, tapi nggak lolos. Hingga maksud kami itu kami agak kecewa juga kenapa tak lolos. Artinya kita kan punya sertifikat tahun 2022. Ya memang kemampuan kami kurang kan, tapi mungkin seperti yang kami sampaikan, bisalah sebagai bisalah jadi prioritas juga untuk yang visitasi 2022 gitu. Sehingga kami mau
kuat juga keinginan untuk ikut lagi ya. Itu makanya untuk tahap ini kami ikut. Tapi apakah lolos atau tidak, itu ya kita tunggu aja jawaban berikutnya. Terima kasih atas waktunya, Pak, dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kayaknya ini Pak Didi lagi yang jawab nih. Betul, betul. Terima kasih Pak Jufrizal atas pertanyaannya. Jangan datang ke rumah Bu Ida ya. Boleh-boleh saja, tapi tentang hal lain ya. Tentang literasi numerasi gitu ya. Jadi Pak Jufrizal, jadi guru-guru yang madrasahnya akan didatangi oleh instruktur visitasi adalah madrasah-madrasah yang mengikuti AKMI di tahun yang sama. Jadi kalau di tahun 2023, madrasah tersebut sudah mengikuti AKMI di tahun 2023. Yang pertama. Kemudian yang kedua, gurunya itu sudah ketika Bapak datangi, misalnya Bapak lolos gitu ya, ketika instruktur visitasi datang, itu sudah di training terlebih dahulu. Sudah diberikan pelatihan bagaimana cara membaca raport AKMI, kemudian bagaimana cara menindaklanjutinya, hal seperti itu sudah diberikan pada pelatihan secara daring. Ya, jadi kalau misalnya guru tersebut mengatakan belum pernah dilatih, mungkin yang ikut pelatihan dengan yang bertanggung jawab di madrasahnya itu berbeda, dan itu menjadi catatan kami gitu ya. Dan memang karena anggaran terbatas, misalnya untuk MI misalnya di kelas 5 itu ada 5 kelas gitu ya. Kemudian gurunya ada 5. Nah, itu memang di tahun 2022 yang dilatih memang hanya 1. Harapannya guru tersebut menularkan apa yang diperoleh di pelatihan tersebut kepada semua guru. Tidak hanya yang kelas 5 saja kalau MI, tapi semua guru dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya. Nah, alhamdulillah tahun ini kita tingkatkan nih dari 1 guru saja dari tiap madrasah yang ikut AKMI di 2023, kita tingkatkan menjadi 2 guru. Dan Bapak bisa bayangkan anggarannya itu sangat melonjak gitu ya, dan kita harus benar-benar bisa menjelaskan kepada World Bank bahwa ini dibutuhkan gitu karena memang menjadi fantastis walaupun hanya nambah 1 orang saja setiap 1 madrasah gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu, dari 13.000 menjadi 26.000 orang gitu ya. Ini memang menjadi sangat fantastis gitu yang pertama gitu ya. Jadi sudah kami pastikan bahwa dari madrasah tersebut sudah ada guru yang mengikuti pelatihan, dan memang ada juga kasus-kasus yang kepala sekolahnya kurang terinformasi ya. Padahal kita sudah melakukan sosialisasi baik kepada madrasahnya, yaitu kepala madrasahnya, dan juga pastinya kepada gurunya. Dan itu memang gurunya yang kita latih di tahun 2022 memang hanya 1 orang. Kemudian Bapak sudah ikut seleksi ya, seleksi instruktur visitasi tapi tidak lolos. Memang betul Bapak Ibu, tapi Bapak diundang kembali untuk ikut seleksi berikutnya. Itu merupakan prioritas dari kami kepada kepala madrasah, kepada guru ya, dan juga kepada pengawas untuk bisa ikut berpartisipasi dalam menindaklanjuti. Sarankan awal yang terbiasa. Mohon maaf Pak Gunawan. Ya, begitu Pak Jufrizal. Jadi memang kami membutuhkan komitmen yang tinggi dari calon-calon instruktur, karena AKMI ini dalam proses di dalam 5 tahun ini dari tahun 2019 ya, dalam proses pengembangan. Jadi akan ada selalu pengembangan-pengembangan atau perubahan-perubahan dari tahun ke tahun. Jadi tidak ada jaminan, walaupun Bapak pernah tahun di 2022 sudah pernah ikut, di 2023 ini akan jago banget, tidak ada jaminan. Karena kami melakukan perubahan-perubahan dan pengembangan-pengembangan baru. Dan komitmen itu menjadi prioritas, salah satu aspek yang kami sebut dengan aspek wajib ya gitu ya, mandatory aspek gitu. Jadi kalau misalnya komitmennya aduh kayaknya nggak bisa nih berkomitmen gitu ya. Misalnya sekarang ini nih Bu, saya sudah meminta Bu Ida misalnya ya untuk memberikan pembekalan. Hari ini misalnya jam 10 tiba-tiba Bu Ida menyatakan ke kami, oh, mohon maaf tidak bisa gitu. Nah, kami akan kalang kabut gitu ya. Nyari siapa lagi? Orang-orang yang seperti Bu Ida ini jarang.
orang-orang yang seperti Bapak sekarang ini, Bapak Ibu sekarang ini kita panggil itu jarang gitu ya. Jadi begitu Pak Jufrizal penjelasannya. Baik, terima kasih. Tapi atas pertanyaannya mudah-mudahan di tahun ini Pak Jufrizal bisa lebih meningkatkan komitmennya ya. Mudah-mudahan kita juga bisa bergabung di apa namanya instruktur visitasi gitu. Baik. Untuk biar tidak bias gender lagi, siapa nih? Ayo siapa? Oke, saya akan ke Bu Nunung dulu deh. Bu Nunung ya, silahkan Bu Nunung di unmute terlebih dahulu. Bu Nunung, apakah bisa unmute mikrofonnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lagi Pak, saya kelar satunya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nunung Harnani. Saya pengawas dari Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah saya bisa bergabung dan termasuk dalam peserta pembekalan di pagi ini. Dan terus terang seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, saya pernah ikut seleksi AKMI Pak, walaupun itu seleksi FASDA, tapi ya benar nggak lolos. Tapi kami tidak putus asa, selalu mencoba. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, karena itu Pak, ya mohon maaf karena ini kayaknya sangat-sangat terus terang dan terbuka. Kami mohon trik-trik apa Pak yang bisa yang betul-betul menjadi bekal kami agar bisa lolos. Seperti apa yang harus kita pelajari, kemudian teknik-teknik bagaimana yang harus kita dalami seperti itu. Kemudian untuk Bu Subaidah, non sewu begitu cantik jenengan Bu. Saya ngefan dari tadi. Sebenarnya sama pertanyaan saya seperti yang disampaikan oleh Ibu siapa tadi ya. Kita itu ingin seperti jenengan paparkan tadi, guru-guru itu pinter Bu membuat pertanyaan Bu. Jadi guru-guru itu pinter membuat pertanyaan yang hot. Tapi kendalanya memang untuk menumbuhkan stimulus pada guru-guru itu kita perlu trik-trik khusus juga seperti yang disampaikan itu. Nah, apakah ada link atau semacam apa? Monggo kita paparkan ke kita agar kita itu kaya ilmu, agar nantinya guru-guru binaan kita itu bisa berpikir hot. Karena terus terang Bu, saya selaku pengawas begitu lihat soal jenengan, yo iki lebih hot iki. Tapi ya apa caranya bisa menumbuhkan di guru-guru tersebut? Apa yang kita lakukan tupoksi kita sebagai pengawas? Apa sih yang bisa menumbuhkan itu? Yang sekiranya guru-guru kita semacam kayak gitu. Kalau guru-guru kita semacam kayak gitu, insya Allah siswa yang akan datang itu akan luar biasa banget Bu, berkarya, berinovatif, dan juga dalam mencari ladang rezeki, insya Allah gampang banget karena mereka sudah terbiasa berpikir luas dan kritis. Makasih Pak, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nunung. Sebagai pengawas, memang kami sangat berharap ya banyak pengawas yang bisa ikut bergabung sebagai instruktur visitasi. Kenapa? Karena pengawas juga memiliki kelebihan, yaitu pekerjaannya itu memang benar-benar menempel ya. Jadi ketika misalnya kegiatan akademi sudah selesai, pengawas akan tetap berhubungan dengan madrasah-madrasah. Jadi skill, keterampilan, pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan ini akan terus diberikan dan digunakan untuk mengembangkan pembelajaran di madrasah. Jadi sebenarnya pengawas itu kami sangat berharap bisa lolos gitu ya. Nah, tips-tipsnya bagaimana? Tips-tipsnya sih nggak terlalu sulit, Bu. Yang harus dilakukan adalah ya Ibu menunjukkan komitmen gitu ya. Misalnya disiplin waktu gitu ya, kemudian aktif ketika ada pembekalan, kemudian juga jangan sampai nih ada yang ketinggalan ketika ada pembekalan. Kalau misalnya pembekalan itu kan bisa 1 jam ya, hanya 60 hingga 90 menit gitu ya, agak ditahan ke toilet ya Bu ya. Takutnya aduh ada yang lewat tadi Bu ngomong apa gitu ya, ketinggalan gitu ya. Mungkin itu, kemudian juga mengerjakan semua
tugas dengan baik gitu ya, dengan serius, jangan asal mengerjakan saja kemudian disubmit, karena itu memang benar-benar kita lihat, benar-benar kita periksa gitu ya, kata per kata dari semua tugas yang diberikan oleh peserta. Kalau dari saya mungkin demikian, mungkin Bu Ida untuk pertanyaan selanjutnya silakan. Baik, terima kasih Bu Nunung atas pertanyaannya ya. Ini alhamdulillah ada dari pengawas. Nah, ini betul Pak Didi. Jadi ini memang melekat dengan pengawas nih. Apa peran Ibu nih sebagai pengawas biar bisa mendorong teman-teman ya, Bapak Ibu guru. Kita kepinginnya kan Bapak Ibu guru di madrasah mau gitu ya, mau berupaya menghasilkan soal-soal yang hot tadi gitu. Jadi memang betul-betul terasah anak-anak kita berliterasi numerasi. Jadi memang saya sampaikan tadi Bu, ini memang tidak mudah, tetapi bukan tidak bisa gitu ya. Memang tidak mudah, tetapi pasti bisa kalau ada kemauan, ya kan? Awalnya Bu, sebenarnya mindset dulu. Mindset teman-teman guru-guru kita ini perlu kita dorong. Dan kebanyakan kawan-kawan sudah merasa di zona nyaman dengan saat ini yang ada gitu. Mereka tidak mau bekerja lebih, karena kan ini berpikirnya harus lebih nih. Membuat soal kan bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Lebih sulit membuat soal daripada mengerjakan soal sebetulnya. Sulit lagi membuat soal. Dan tim asesmen sendiri, yang AKMI sendiri, itu Bapak Ibu yang membuat soal juga berbolak-balik revisinya, prosesnya. Mereka kumpulkan, dicek, direview, oh ini salah ini, balikan lagi, ini belum terlihat ini literasinya gitu, kemampuan bernalarnya belum terlihat, dikembalikan lagi, dan seperti itu. Jadi mindset terlebih dahulu itu perlu dirubah, bahwa memang setiap guru kita jika menyadari bahwa pentingnya anak-anak kita dilatih berliterasi, berarti kan harapannya guru-gurunya memiliki motivasi ya dari dalam gitu ya Bu Nunung ya. Motivasi dari dalam untuk mau bergerak untuk jauh lebih baik lagi. Nah, melatih skillnya terus untuk menambah kemampuan membuat evaluasi soal-soal hotnya. Yang kedua Bu, semua itu kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Perlu dukungan lingkungan. Nah, dukungan lingkungannya itu salah satunya dari Bu Nunung nih sebagai pengawas gitu ya. Dukungan dari pengawasnya, kemudian juga teman-teman sejawatnya, paling tidak MGMP-nya gitu ya. Jadi penting adanya kolaborasi. Dengan sendiri, berpikir sendiri itu akan jauh lebih baik kalau berpikirnya berdua. Akan jauh lebih baik kalau berpikirnya bertiga, berempat gitu ya. Semakin banyak kita berkolaborasi, ide itu akan muncul. Dan gitu gunanya kita berkolaborasi, bisa melihat dan memberikan masukan. Bagaimana kalau soalnya kita buat seperti ini? Bagaimana kalau kita naikkan ininya? Kita ganti dengan kalimat seperti ini. Sehingga yang awalnya kita sendiri tadi merasa kesulitan, dengan bersama-sama, yang sulit akan menjadi mudah. Yang berat insya Allah akan menjadi ringan. Nah gitu. Jadi butuh dukungan dari stakeholder-nya, kepala sekolah, kemudian pengawas, kemudian dari tim MGMP-nya dengan cara berkolaborasi, memperbanyak latihan, dan satu lagi Bu, biasakan untuk berbagi. Kadang guru kita sudah membuat sesuatu tapi nggak pernah dibagikan kepada yang lain, sehingga yang lain juga nggak kepikiran gitu bahwa soal itu bisa loh dimodif seperti ini, dimodif seperti itu gitu. Dan di saat dia mau berbagi dengan orang lain, berarti kan juga melatih dirinya menyampaikan dan bertambah mahir dia ketika menyampaikan kepada orang lain. Dengan harapan orang lain yang menerima juga akan termotivasi, menjadi inspirasi pula bagi yang lain dengan hasil yang diperoleh tadi, yang diberikan. Mungkin itu Bu Nunung, mudah-mudahan ini bisa ditularkan ya Bu Nunung ya, ini selaku pengawas kepada teman-teman di madrasah. Dan saya ingin menggarisbawahi lagi tadi yang disampaikan Pak Didi, Bapak Ibu tim yang hadir saat ini kan akan turun ke lapangan mewakili komponen 2. Jadi memang semua literasi ini harus dikuasai, setidaknya walaupun umum ya. Kalau membimbing membuat soal nggak mungkin juga ya Pak Didi ya, itu kan teknis sekali. Tetapi Bapak Ibu tahu bahwa literasi itu, numerasi itu begini loh gitu. Jadi ketika Bapak Ibu turun ke lapangan, itu pasti ada pembekalan terlebih dahulu. Kalau memang sudah lolos, nanti ada pembekalan. Dan pasti nanti di lapangan ada kasus-kasus yang Bapak Ibu perlu lihat. Ini benarkah sudah berliterasi numerasi? Bapak Ibu bisa lihat nanti di kelas gitu. Pada guru yang sudah diberi pelatihan. Dan Bapak Ibu semua kan bukan hanya saya saja nanti ini. Bapak Ibu yang untuk literasi sains akan Bapak Ibu dengarkan juga lagi nanti kan. Literasi sosbud, membaca, dan seterusnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Didi. Baik, terima kasih Bu Ida, karena waktu kita tinggal 4 menit lagi Bapak Ibu hadirin sekalian, dan saya takutnya Bapak Ibu juga nanti punya jadwal lagi untuk
sesi-sesi berikutnya, dan juga Bu Ida juga mungkin nanti harus mengisi di kelas lain gitu ya. Mohon maaf tidak bisa kami teruskan sesi tanya jawabnya. Kami cukupkan hingga saat ini saja ya Bapak Ibu hadirin sekalian. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya lolos gitu ya, Ibu akan akan kenyang dengan pembekalan-pembekalan. Karena itu Bapak Ibu siapkan diri baik-baik saja. Kemudian ketika mengikuti pembekalan-pembekalan dari literasi lain, Bapak Ibu harap serius dan benar-benar mengikuti. Baik, untuk itu kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bu Ida untuk memberikan closing statement. Bu Ida, silahkan. Ya, terima kasih Pak Didi. Bapak Ibu yang saya banggakan, dari literasi numerasi yang saya paparkan tadi, mudah-mudahan kita semua bisa memahami, setidaknya Bapak Ibu tahu bahwa betapa pentingnya berliterasi numerasi untuk seluruh anak-anak kita, termasuk kita semua. Dan bukan hanya untuk orang matematik sebetulnya literasi numerasi itu Bapak Ibu. Semua mapel bisa diintegrasikan dengan literasi numerasi. Guru olahraga, guru IPA bisa masuk numerasinya di sana. Guru sosial juga bisa, membaca juga bisa numerasinya masuk di sana. Dan ini yang penting kita garis bawahi dan mudah-mudahan bisa kita tularkan, sampaikan kepada guru-guru di madrasah kita, dan mudah-mudahan juga mereka juga bisa termotivasi untuk itu, untuk mencapai anak-anak kita yang berliterasi atau literate, sehingga siap nanti menghadapi tantangan di era globalisasi ini. Itu saja Pak Iswadi, saya mohon maaf atas segala kekurangan Bapak Ibu, mudah-mudahan sukses ya, semua sukses, bisa menjadi instruktur, bisa berperan aktif dalam program AKMI ini. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida atas semua pembekalan yang sudah diberikan, dan kami atas nama komponen 2 juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pembekalan pada hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama di waktu mendatang gitu ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah, dan kami sangat-sangat berharap bahwa Bapak Ibu nanti bisa bergabung semuanya gitu ya, harapannya gitu ya, untuk memajukan madrasah kita. Akan tetapi dengan mengikuti pembekalan ini, setidaknya Bapak Ibu juga sudah berpartisipasi ya, walaupun mungkin nanti tidak ikut menjadi instruktur visitasi, tapi setidaknya dengan pembekalan ini, Ibu juga mendapatkan ilmu, kemudian mendapatkan keterampilan, kemudian mendapatkan pengetahuannya yang bisa Bapak Ibu terapkan gitu ya di tugas Bapak Ibu masing-masing, baik itu sebagai kepala madrasah, sebagai guru, ataupun sebagai pengawas. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, saya izin untuk mengakhiri sesi ini, dan tentunya selain ucapan terima kasih, saya juga mengucapkan permohonan maaf jika pada sesi ini ada kekurangan, baik itu tingkah laku maupun perkataan. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian, sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Izin live Pak. Saya juga izin live Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya izin untuk end meeting Bapak dan Ibu, sampai bertemu lagi untuk sesi nanti sore ya. Belum di unmute ya, sebentar. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sama-sama. Nggak bisa minta PPT-nya ya Mbak? Nanti diberikan Bapak dan Ibu. Nanti di link yang sudah kami siapkan ya. Oh ya. Ya, terima kasih. Mbak.